Murabahah secara bahasa berasal dari kata rib yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual atau dalam hal ini adalah bank harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sebagai contoh, transaksi murabahah yang dilakukan di bank syariah, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok atau supplier dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah dengan keuntungan atau markup. Kemudian ada pun rukun-rukun murabahah. Yang pertama yaitu bai'u atau penjual, yang kedua yaitu mushtari yaitu pembeli, yang ketiga yaitu mabi, barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat yaitu saman atau harga barang, dan yang kelima yaitu ijab kabul yang dimana merupakan pernyataan serah terima. Kemudian selanjutnya yaitu syarat dari murabahah. Yang pertama yaitu syarat yang berakad, di mana bai'u dan mushtari cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan atau mabi tidak termasuk barang yang haram dan jenisnya maupun jumlahnya jelas. Yang ketiga, harga barang atau saman harus dinyatakan secara transparan, di mana harga pokok dan komponen keuntungan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu pernyataan serah terima atau ijab kabul harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Adapun karakteristik murabahah yang berdasarkan PSAK nomor 102 paragraf 5 sampai 17, yang dimana pertama, murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Kemudian yang kedua, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, angsuran atau sekali pada waktu tertentu. Yang ketiga, harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Kemudian yang keempat yaitu diskon. Diskon terbagi menjadi 3, yang dimana pertama diskon dalam bentuk apapun dari pemasok. Yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait pembelian barang. Yang kelima yaitu penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atau jaminan atas piutang murabahah. Yang keenam, penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen sebelum akad disepakati. Yang ketujuh, jika pembeli atau nasabah tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali force majeure. Kemudian yang kedelapan, penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli yang pertama melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, yang kedua mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 4. Pembiayaan murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atas seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus dilakukan secara sah dan bebas dari riba. 5. Bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahukan secara jujur harga pembelian kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak